seperti apapun situasi yang kita alami, masih ada kok hal baik yang bisa kita kerjakan gitu. Jadi kayak sekarang hari ini kita mengalami situasi COVID-19 atau apalah yang kemudian mungkin pengalaman kita hari ini yang kurang membuat kita nyaman, membuat kita kurang semangat gitu. Jadi sekarang ini kan kalau anak-anak muda tuh banyak banget kalau kita lihat di sosmed ini, jadi apa sih katanya istilah mereka itu, kaum rebahan gitu, yang hari-harinya cuman rebahan doang gitu, karena ngerasa nggak bisa berbuat apa-apa lagi dalam situasi begini gitu. Maka teman-teman sekalian, positive mindset ini menjadi penting bagi kita gitu, agar kita nggak jadi orang-orang kaum rebahan itu, tapi dalam situasi seperti apapun masih ada kok hal baik yang bisa kita kerjakan gitu. Bertanyalah kepada diri kita, eksplorasilah diri kita, carilah dan temukan, bahkan kembangkanlah potensi kita itu yang ada dalam diri kita itu, karena nggak ada di antara kita yang nggak punya kelebihan, nggak ada di antara kita yang nggak punya kemampuan untuk keluar dari masalah kita, karena Allah ngasih persoalan buat kita, ngasih beban buat kita, itu karena Allah sudah ukur dan sudah tahu bahwa persoalan yang sedang kita hadapi sekarang ini, kita itu udah punya kekuatan, kita udah punya solusi dalam diri kita untuk menyelesaikannya gitu. Ya kan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu kan. Jadi ketika ada persoalan yang sedang kita alami hari ini, sesungguhnya Allah sudah tahu bahwa kita bisa keluar dari masalah kita dan bisa kita selesaikan. Maka yang perlu kita lakukan adalah menyadari bahwa ada kok potensi itu dalam diri kita, temukan gitu ya. Jadi kayak tadi seorang anak yang kemudian keluar, saya sendiri mengalami itu gitu, bahwa pengalaman pengasuhan saya nggak terlalu seperti anak-anak lain gitu. Jadi kekerasan dalam rumah tangga itu adalah pengalaman saya sendiri gitu, yang akhirnya membuat saya ketika tumbuh menjadi lebih dewasa gitu ya. Pengalaman-pengalaman saya kuliah fakultas hukum dan seterusnya, belajar tentang psikologi, akhirnya belajar tentang NLP sebenarnya untuk keluar dari masa lalu itu gitu. Kemudian belajar memaafkan peristiwa masa lalu, menerima orang tua saya dan seterusnya gitu. Ketika kita bisa lewati fase-fasenya, justru inilah menjadi inspirasi dan pelajaran juga bagi orang lain gitu. Kan alhamdulillah, bukankah kemudian kata Rasulullah, pribadi yang baik itu adalah pribadi yang paling banyak manfaatnya. Justru pengalaman kita bisa jadi pelajaran bagi banyak orang. Gitu ya teman-teman sekalian. Silakan kalau ada lagi. Terima kasih atas jawabannya Pak. Jadi jawaban untuk saudara Imam bahwa kita harus berjalan dalam positive mindset untuk mencari solusi atas segala permasalahan yang kita hadapi, baik di hari ini maupun di masa depan nantinya. Bagaimana saudara Imam, apakah sudah puas dengan jawaban atau ada yang ingin didiskusikan lagi? Saudara Imam? Baiklah, kita berlanjut ke penanya selanjutnya, yaitu saudari kita, Sumiati. Kepada saudari Sumiati, saya persilahkan untuk memberikan pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara saya? Alhamdulillah jelas. Bentar. Sini saya tadi udah catat pertanyaan soalnya. Saya ingin bertanya, di sini kan tadi kan udah mindset. Nah, terus apa sih yang mempengaruhi gitu? Berapa sih faktor-faktor yang mempengaruhi mindset kita gitu kan? Terus juga saya mau bertanya lagi tentang masalah mindset yang udah tertanam pada diri sendiri gitu. Kayak udah terlanjur ada gitu. Bagaimana kita bisa mengubahnya? Misalnya kayak dari seperti jadi anak broken home gitu kan. Misalnya kalau mindsetnya tuh bilang bahwa dia itu nggak akan kenal kayak orang seperti ayahnya gitu misalnya. Kayak ayahnya yang super suka pukul ibunya kayak gitu lah. Apakah itu juga termasuk mindset yang buruk gitu, kayak buat dia itu kayak nggak mau kenal laki-laki gitu mas? Gimana itu? Apakah itu mindset yang baik untuk memilih laki-laki atau bagaimana begitu? Soalnya dia kayak menanamkan mindset pada dirinya bahwa ayahnya itu, dia nggak boleh mendapatkan laki-laki seperti ayahnya gitu. Kayak semua cowok itu dia anggap kayak seperti sifat ayahnya begitu. Apakah itu mindset yang buruk atau bagaimana mas? Terima kasih. Ya. Baik. Terima kasih kepada saudari Sumiati atas pertanyaannya.
Saya persilahkan kepada Bapak Rosyadi Lubis untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Sumiati. Terima kasih. Ya. Jadi pengalaman di masa lalu ya. Jadi tidak sedikit loh yang punya pengalaman di masa lalu menyaksikan seperti apa perilaku orang tuanya. Inilah yang kemudian mengakibatkan ya, istilahnya itu ada traumatik dari masa lalunya yang akhirnya membentuk pola di dalam pikirannya bahwa laki-laki itu seperti ini. Akhirnya tidak sedikit ada di antara mereka yang kemudian merasa takut untuk membangun hubungan dengan orang lain gitu. Karena pengalaman di masa lalunya. Misalnya bahkan ada yang tadi istilahnya broken home itu, kemudian dia, aku nggak mau kemudian menikah dengan pengalamanku selama ini, aku nggak mau diperlakukan sebagaimana ibuku mengalami perlakuan dari ayahku gitu kan. Nah, peristiwa-peristiwa kayak gini nih yang dialami langsung, ini yang disebut dengan pengalaman empiris yang membuat terbentuknya mindset tadi itu. Tadi pertanyaannya adalah apa aja tuh faktor-faktor yang membentuk mindset itu selain pengalaman tadi itu. Jadi pengalaman itu kan berarti ada yang kita alami langsung. Ini disebut pengalaman empiris. Ada juga pengalaman itu yang kita tidak alami. Tidak kita alami, tapi kemudian masuk informasinya kepada diri kita. Ada disebut dengan istilah pengalaman induktif. Jadi kita nggak ngalamin langsung, tapi kita dapat informasi dari orang lain. Dari cerita-cerita orang lain. Ya. Jadi orang lain ngomong A, B, C, D kepada kita, jangan lo kamu kayak gitu, hati-hati lo kalau cowok kayak gitu tuh biasanya orangnya kayak gini-gini gitu. Jadi terinduksi pikirannya dari informasi yang diberikan oleh orang lain gitu. Nah, jadi pengalaman itu ada empiris kita alami sendiri, ada induktif yang kemudian dialami oleh orang lain tapi sampai ke kita. Contoh misalnya, pengalaman belajar hari ini adalah pengalaman empiris kita. Tapi informasi yang tadi saya berikan contoh-contoh itu adalah induktif buat pikiran kita gitu. Nah, itu membentuk mindset juga gitu. Ya. Selain itu apa? Referensi bacaan kita itu juga mempengaruhi mindset kita. Ya. Jadi sebetulnya nanti kan kita sebut ada istilah lingkungan. Jadi lingkungan membentuk mindset. Jadi dengan siapa kemudian kita berteman, itu juga menjadi faktor pembentuk mindset kita. Makanya kata Rasulullah itu, kalau kamu pengen tahu seseorang itu seperti apa, gitu, lihatlah dengan siapa dia berteman. Karena apa? Pola pikir kita dengan teman-teman kita itu biasanya nggak jauh beda. Makanya saran saya, kalau kita masuk di dalam sebuah lingkaran pertemanan, ya, yang menurut kita ini ternyata nggak bikin mindset kita jadi positif gitu ya, isinya gibah melulu gitu, kayak Bu Tejo yang sekarang tuh lagi viral itu kan. Jadi yang kemudian suka ngegosip, kalau pas lagi ada kita yang digosipin orang lain, siap-siap aja pas kita nggak ada itu kita jadi bahan tuh digosipin di situ gitu. Jadi kitanya sendiri kalau misalnya berada dalam lingkungan pertemanan yang nggak sehat, sebaiknya udah aja cari lingkungan lain yang lebih positif buat kita. Jangan mempertahankan diri kita berada dalam lingkungan pertemanan yang justru bikin pola pikir kita jadi pola pikir negatif gitu. Jadi ada lagi istilah tuh jiwa mencari jiwa gitu ya. Ada kalau di agama kita istilahnya itu setiap ruh itu berbaris. Dia itu akan mencari orang-orang yang kemudian memiliki koneksi dengan dirinya. Makanya kita nanti ada istilah kalau berteman tuh nyambung ya sama orang ini ya, atau ketemu sama dia mah nggak nyambung gitu. Istilah nyambung nggak nyambung ini itu terkoneksi antara resonansi mindset kita sebetulnya. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang kemudian selaras, sefrekuensi dengan mindset kita. Maka kita perlu ngejaga nih. Jadi faktor perubahan mindset ini penting untuk kemudian kita lakukan. Kalau kita positif mindset, insya Allah kita akan dipertemukan juga dengan orang-orang yang memiliki positif mindset gitu. Jadi lingkungannya akan terbentuk, akan terjaga
akan kita temukan ketika kita juga positif gitu. Kalau kita negatif, kita akan dipertemukan juga dengan orang-orang yang negatif gitu. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi pengalaman ya, ada empiris, ada induktif, termasuk juga referensi ya, bacaan kita, buku, apa yang kita tonton, apa yang kemudian musik yang kita dengar ya, pertemanan ya, dengan siapa kita berteman ya, kajian siapa yang kita ikuti, dengan siapa kita berdiskusi, semua ini membentuk mindset kita gitu. Jadi ada penularan, ada penalaran, termasuk kemudian seperti apa kita berpikir, itu semua menentukan seperti apa pola pikir kita terbentuk, mindset kita terbentuk gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau faktor-faktornya begitu. Nah, kalau misalnya kayak tadi punya pengalaman masa lalu, ada traumatik yang terjadi di masa lalu, seperti apa ngerubah mindsetnya? Yang pertama, berlatih untuk kemudian balik lagi ke yang tadi ya. Dari peristiwa yang dialami, apa yang bisa disyukuri, cari. Pelajaran apa yang bisa diambil, cari. Ya. Hal baik apa yang bisa kemudian bisa diambil. Sikap positif apa yang bisa saya ambil ketika kemudian saya pernah mengalami situasi begini. Gitu. Jadi, jangan sampai peristiwa masa lalu kita itu justru membuat kita tadi terlimitasi. Ya. Tadi kan ada limiting belief itu. Jadi jangan sampai peristiwa-peristiwa masa lalu kita itu melimitasi diri kita sendiri gitu. Jadi kita nggak merdeka. Jadi mau kita punya pengalaman buruk di masa lalu, atau kayak tadi model pengasuhannya yang nggak baik menurut kita, nggak nyaman dan seterusnya, maka jangan sampai itu kemudian membatasi kita, akhirnya membuat kita nggak mau aksi positif gitu. Akhirnya nggak mau menikah, nggak mau membangun hubungan dengan orang lain dan seterusnya. Itu justru terbatasi kan diri kita gitu. Nah maka keluarlah dari kemudian semua peristiwa-peristiwa masa lalu itu dengan mencari hal-hal yang bisa disyukuri, itu yang pertama. Yang kedua, belajarlah memaafkan. Kalau tadi hubungannya dengan orang tua, maafkanlah orang tua kita. Kalau tadi contohnya ayah, maafkanlah ayah kita gitu. Ya. Salah satu cara yang baik untuk memaafkan itu adalah dengan mendoakan. Ya. Mendoakan siapapun yang menurut kita pernah melukai kita, doakanlah dia dengan doa-doa yang baik gitu. Justru inilah cara memaafkan yang bisa kita lakukan gitu. Biasanya dengan semakin sering kita mendoakan seseorang itu akan tereduksi nih luka-luka yang terjadi dalam diri kita gitu. Gitu ya. Jadi syukuri peristiwanya, maafkan, terima gitu ya. Dan temukan poin-poin positif peristiwa hikmah yang bisa kita ambil jadi pelajaran bagi kita untuk ngejalanin hidup kita gitu. Jangan sampai kemudian justru peristiwa masa lalu itu membuat kita stuck dan nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Justru itu yang disebut dengan mindset negatif gitu. Jadi jalan aja, kita punya garis takdir, kita punya jalan cerita sendiri, kita punya skenario sendiri oleh Allah. Oke, orang tua kita punya pengalaman begitu, jangan mendahului Allah sampai kemudian kita mereka-reka nanti hidup saya juga begitu. Belum tentu gitu. Justru Allah tunjukkan kita profil orang tua seperti ABCD gitu. Justru menyiapkan kita tuh bagaimana nanti kalau kita berkeluarga, menjadikan diri kita lebih baik, mengelola keluarga kita, rumah tangga kita dan seterusnya. Gitu ya teman-teman ya. Silakan kalau masih ada lagi. Terima kasih atas jawabannya Pak. Jadi adapun fixed mindset yang muncul dari beberapa orang itu muncul karena beberapa faktor, yaitu pengalaman, referensi, dan lingkungan, dan cara mengatasinya adalah mensyukuri pengalaman-pengalaman tersebut dan tidak membiarkan pengalaman-pengalaman tersebut melimit diri kita sendiri dari mengambil hal-hal positif dari apa saja yang kita lalui. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah melemparkan pertanyaan kepada pemateri, yang sudah berdiskusi dengan pemateri kita pada pagi hari ini, dan terima kasih pula kepada Bapak Ahmad Rosyadi Lubis atas materi yang telah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan kita amalkan bersama. Beberapa hal yang perlu kita ingat, bahwasanya kita sebagai generasi muda diharapkan mampu menjadi agent of change yang dimana kita harus memiliki positive mindset, dan mindset adalah perpaduan dari apa yang kita pikirkan, rasakan, dan action yang kita lakukan sehari-hari, serta dapat menentukan jalan hidup kita. Kemudian diingatkan kembali kepada teman-teman yang belum mengisi absensi untuk segera mengisi absensi secara online agar datanya masuk. Selanjutnya kita akan masuk ke kita akan masuk ke sambutan dari
sambutan dari Bapak Ulwan Hasbiani selaku Ketua YBM BRI Denpasar. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bang Lubis yang luar biasa, Masya Allah. Kita ketemu lagi Bang ya. Alhamdulillah. Marilah adik-adik kita sekalian, kita tentu sepantasnya untuk memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita insya Allah